Shalom, bertemu kembali di dalam sapaan harian GKJ Manahan Surakarta. Saya berharap biarlah setiap firman Tuhan yang kita baca, yang kita dengar dan kita renungkan akan selalu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan dan yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita. Saat ini firman Tuhan yang akan kita renungkan diambil dari Amsal 29 ayat 18. Amsal 29 ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Saya ulangi. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat dan berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apabila kita memperhatikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan, bukankah banyak sekali masalah itu terjadi karena tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan. Tanpa melibatkan Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kacau dan tidak memiliki arah. Wahyu adalah firman Tuhan yang menuntun, yang mengingatkan, dan yang mengoreksi agar kita dapat hidup di dalam kebenaran. Sebagai orang beriman, tentunya kita menyadari betapa pentingnya kita belajar dan diajar untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya setiap waktu. Mari kita coba baca ayat yang sama, Amsal 29 ayat 18, dalam terjemahan yang berbeda, versi firman Allah yang hidup, supaya kita memiliki pemahaman yang lengkap. Demikianlah bunyinya. Apabila tidak ada pengenalan akan Allah, maka orang akan menjadi liar dan menuju kebinasaan. Tetapi berbahagialah suatu bangsa yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya. Hukum-hukumnya maksudnya hukum-hukum Tuhan. Jadi, apabila setiap pribadi yang bermasalah mau mengutamakan pengenalan akan Tuhan, saya yakin masalah apapun akan lebih mudah untuk diselesaikan. Karena setiap orang yang mengejar pengenalan akan Tuhan, pasti ia akan bersedia untuk hidup seturut dengan firman Tuhan. Dalam firman Tuhan dikatakan, yang mengenal dan memegang hukum-hukumnya akan berbahagia. Banyak sekali dalam kehidupan keluarga-keluarga, anak-anak tidak lagi hidup menurut firman Tuhan. Karena mereka kurang diajar untuk mengenal firman Tuhan dan tidak terbiasa untuk melakukan firman Tuhan, sehingga mereka mudah sekali untuk terpengaruh oleh lingkungan yang tidak baik. Sebagai orang tua, jangan sampai kita hanya memperhatikan hal-hal yang sifatnya materi dan pengetahuan saja, atau mengembangkan hobi mereka atau talent mereka saja. Tetapi kita juga mendidik mereka di dalam terang firman Tuhan. Inilah warisan iman yang sangat berharga yang dapat kita berikan kepada anak-anak kita. Tentu tidaklah mudah bagi kita sebagai orang tua menjalani pergumulan di dalam mendidik anak-anak kita. Pasti ada hambatan, ada kesulitan, dan ada tantangan yang pasti banyak sekali. Namun kita tidak sendirian, Bapak Ibu. Paulus memberikan teladan bagi kita. Seperti apa pergumulan dan upaya yang sungguh-sungguh dilakukan oleh Paulus supaya orang lain memperoleh kesempurnaan di dalam pengenalan akan Tuhan? Di dalam Kolose 1 ayat 28 berbunyi demikian. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus.
Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Itu kata Paulus, Bapak Ibu. Allah menghendaki setiap orang percaya, termasuk saya dan Bapak Ibu, saudara sekalian, untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, yaitu Kristus Yesus. Dan menolong orang lain juga semakin serupa dengan Kristus. Apa yang dapat kita ajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda? Yaitu segala hal dengan segala hikmat, dengan bersumberkan kepada firman Tuhan di dalam setiap fase umur kehidupan mereka. Mari kita semua setia di dalam proses menjadi serupa dengan Kristus. Dengan terlibat aktif dalam membimbing, dalam mengajar, menasehati, menuntun orang lain, termasuk juga anak-anak kita dan generasi muda, dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang pasti akan membekali mereka supaya mampu untuk mengatasi segala persoalan hidup dan kesulitan hidup dan mencapai kesempurnaan di dalam Kristus Yesus. Kita dimuridkan dan memuridkan orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami, para orang tua, untuk senantiasa setia di dalam proses yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Untuk kami terus bertumbuh dan menjadi serupa dengan Kristus. Untuk kami mengajar, mendidik anak-anak kami supaya menolong mereka untuk mencapai kesempurnaan serupa dengan Engkau, Tuhan. Mampukan kami, Tuhan, biarlah Roh Kudus yang akan menolong, memampukan kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, dan terus memberikan kesetiaan untuk kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.